Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kembali kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Cukup banyak ini pertanyaan yang masuk baik melalui kolom komentar di channel YouTube kita Ahmad Muttaqin Official. Begitu juga dengan pertanyaan yang masuk melalui chat di nomor WA kita 0813 96 79 3071. Langsung kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz, semoga kabar Ustadz beserta keluarga dalam keadaan baik. Amin. Ustadz, izin boleh tanya, bagaimana pembagian harta waris sebidang tanah yang ditinggalkan oleh kakek yang hari ini si nenek masih hidup? Anak 1 perempuan, cucu 2, 1 laki dan 1 perempuan. Bagaimana pembagiannya? Ya Ustadz, kalau tanah itu harta bersama antara kakek dengan nenek Anda. Kita sederhanakan luasnya 100 meter misalnya. Maka yang menjadi harta warisan kakek pada saat meninggal hanya 50 meter saja, setengah dari 100 meter. 50 meternya lagi itu mutlak menjadi bagian dari nenek atau istri almarhum kakek. Nah, nenek atau istri almarhum masih berhak mendapatkan 1/8 dari 50 meter harta warisan almarhum kakek tadi. Kemudian anak perempuan kakek berhak mendapatkan setengah. Setengah itu sama dengan 4/8. Jadi 4/8 kali 50 meter warisan kakek itu sama dengan sekian meter. Itulah yang menjadi bagian dari anak perempuan kakek tadi. Tentu masih ada sisa 1/8 untuk istri kakek, ditambah 4/8 untuk 1 orang anak perempuan kakek. Jumlahnya masih 5/8. Ada sisa 3/8 lagi. Sementara kakek tidak meninggalkan ahli waris yang lain, yang asbah. Ada cucu memang, tapi cucu yang dimaksud di sini adalah anak dari anak perempuan kakek itu. Maka cucu dalam hal ini bukan ahli waris dan mereka tidak terhitung. Jadi ada sisa 3/8 lagi. Karena tidak ada ahli waris yang lain, hanya istri dan satu-satunya anak perempuan kakek, maka sisa harta yang 3/8 itu dikembalikan, diserahkan kepada anak perempuan kakek tadi. Dalam ilmu faraid ini disebut dengan rod. Ada sisa harta sementara tidak ada ahli waris lain yang asbah, maka sisa harta itu dikembalikan kepada ashabul furud. Dalam hal ini adalah anak perempuan kakek. Kesimpulannya, harta warisan kakek berupa tanah yang katakanlah 50 meter tadi, 1/8 untuk istri kakek, kemudian sisanya semua diserahkan kepada 1 orang anak perempuan kakek yang dimaksud. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ayah saya meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 5 orang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki dari istri pertamanya atau saudara saya. Berapa bagian warisan masing-masing? Terima kasih Ustadz sebelumnya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah meninggal, kemudian ahli warisnya ada istri, kemudian ada 2 orang anak laki-laki. Ada 5 orang anak perempuan, tapi ada seorang anak laki-laki dari istri pertama ayah. Kalau begitu almarhum ayah sudah pernah menikah sebelumnya. Jadi dengan istrinya yang sekarang ayah punya 2 orang anak laki-laki, ditambah 1 orang anak laki-laki dari istri sebelumnya. Kalau begitu ada 3 orang anak laki-laki ayah, ada 5 orang anak perempuan ayah. Cara membaginya, kalau harta itu harta bersama, seperti tadi dibagi 2 dulu. Hanya separuhnya saja yang menjadi harta warisan almarhum ayah. 100 juta misalnya,
warisan almarhum ayah hanya 50 juta. 50 jutanya lagi itu mutlak menjadi bagian istrinya. Dari 50 juta itu istri masih mendapatkan 1/8. Sisanya untuk anak-anak ayah. Tadi disebutkan ada 3 anak laki-laki. Masing-masing anak laki-laki dihitung 2 bagian. Maka kalau 3 dihitung 6. Tambah 5 jadi 11. Maka bagian masing-masing anak laki-laki ayah 2/11 kali 7/8. Mengapa 7/8? Karena memang sisanya 7/8. Setelah diberikan 1/8 kepada istri almarhum ayah, maka tentu sisanya 7/8. Nah, seperti itu. Kita ulangi sekali lagi. Masing-masing anak laki-laki ayah yang 3 orang itu bagiannya 2/11 kali 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Kemudian masing-masing bagian anak perempuan ayah yang 5 orang itu 1/11 kali 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Nah, begitu cara membaginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, ayah saya sudah meninggal tahun 1990, meninggalkan istrinya, anak laki-laki 4 dan perempuan 3. Kakak saya meninggal tahun 2020 tapi masih lajang. Kalau begitu yang laki-laki ini. Dan adik saya meninggal tahun 2020. Ada istri dan 2 anak perempuan. Nah, laki-laki juga. Jadi kalau begitu tadi ada 4. Meninggal 2 orang. Tinggal 2 orang yang masih hidup laki-laki. Pertanyaan, bagaimana pembagian warisan dari ayah saya? Terutama untuk yang sudah meninggal. Terima kasih Pak Ustadz. Waktu ayah Anda meninggal dunia tahun 1990, anak-anaknya masih lengkap. 4 laki-laki dan 3 perempuan. Ada istri. Istri berhak mendapatkan 1/8 dari harta warisan ayah kandung Anda tersebut. Sisanya 7/8 lagi dibagi kepada 7 orang anaknya. 4 laki-laki tentu dihitung 8. Tambah 3 jadi 11. Dibagi 11 lah itu semua. Harta warisan itu dibagi 11. Masing-masing anak laki-laki bagiannya 2/11 kali 7/8 kali harta warisan ayah sama dengan sekian. Anak perempuan masing-masing bagiannya 1/11 kali 7/8 kali harta warisan sama dengan sekian. Lalu pada tahun 2020, 1 orang anak ayah yang laki-laki meninggal dunia dan masih lajang. Nah, tentu ada bagiannya tadi 2/11 itu. Bagiannya yang 2/11 itu tentu menjadi harta warisannya. Siapa ahli warisnya? Ada ibu. Ibu mendapatkan 1/6. Kemudian sisanya untuk saudara-saudari kandungnya. Jadi saudara kandungnya yang laki-laki ada 3 orang, dihitung 6. Kemudian ada 3 orang saudari perempuan. 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi dibagi 9 lah sisa harta. Setelah diberikan 1/6 kepada ibu. Jadi bagian masing-masing saudara laki-laki 2/9 kali 5/6 kali harta warisan almarhum kakak Anda tadi sama dengan sekian. Kemudian bagian untuk saudari, masing-masing saudari perempuannya adalah 1/9 kali 5/6 kali harta warisan almarhum sama dengan sekian. Lalu pada tahun 2022, 1 orang lagi, anak laki-laki almarhum ayah Anda meninggal dunia atau saudara kandung Anda meninggal dunia. Bagiannya tentu saja 2/11 dari harta warisan ayah itu. Lantas ia meninggal dunia, ada istrinya dan ada 2 anak perempuan. Maka istrinya mendapat 1/8 dari harta warisan tersebut. Lalu kemudian 2 orang anak perempuannya mendapatkan 2/3. 1/8 itu sama dengan 3/24. Jadi 3/24 kali harta warisan almarhum itu menjadi milik dari istrinya. Lalu sisa harta, kalau belum lagi. Anaknya yang 2 orang itu, bagiannya 2/3.
2/3 itu sama dengan 16/24. 16/24 kali harta warisan almarhum, itu menjadi bagian dari anak perempuan almarhum yang 2 orang itu. Berbagi 2 lah mereka, berbagi rata lah mereka di situ. Nah, tentu masih ada sisa harta. 3/24 untuk istri, kemudian 16/24 untuk 2 orang anak perempuan almarhum, itu masih dijumlahkan 19/24. Masih ada 5/24 sisa harta. 5/24 kali harta warisan almarhum sama dengan sekian. Nah, itu menjadi hak dari saudara-saudari almarhum yang masih hidup. Kali ini tinggal 2 orang laki-laki, 2 orang saudara laki-laki. Dihitung 4, tambah 3 orang saudari perempuan, menjadi 7. Dibagi 7 lah itu. Maka masing-masing saudara laki-laki almarhum bagiannya 2/7 kali 5/24 kali harta warisan almarhum sama dengan sekian. Bagian masing-masing saudari perempuan kandung almarhum yang 3 orang itu 1/7 kali 5/24 kali harta warisan almarhum sama dengan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz, maaf Ustadz mau bertanya, seorang istri meninggal dunia, harta yang ditinggalkan 1 rumah 1 mobil. Tanah rumah itu warisan dari orang tua istri yang sudah meninggal. Mobil itu dibeli istri hasil kerjanya. Pertanyaannya Ustadz, rumah, tanah, dan mobil itu apakah termasuk harta warisan yang akan dibagi ke ahli waris? Sedangkan ahli waris 1 suami, 2 4 anak perempuan, 3 2 saudari kandung, 2 saudari kandung istri. Terima kasih Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seorang istri meninggal dunia, ahli warisnya suami, 4 anak perempuan. Berarti tidak ada anak laki-laki. 2 saudari perempuan kandung istri. Suami, 4 anak perempuan, 2 saudari perempuan kandung. Itulah ahli waris dari almarhumah istri. Harta warisannya ada mobil, ada rumah. Tapi tanah rumah itu warisan dari orang tua si istri. Jadi kalau begitu, tanah tersebut itu menjadi hak pribadi almarhum istri, langsung jadi harta warisan tanah itu. Sementara rumah dan mobil, kalau rumah dan mobil itu didapatkan, dibangun atau dibeli setelah menikah dengan suaminya, maka itu menjadi harta bersama dulu. Harta bersama dibagi 2 dulu, hanya separuhnya saja yang menjadi harta warisan almarhumah istri. Kita mudahkan, kita kasih contoh. Katakanlah tanah itu harganya 100 juta. Dibangunlah di atas tanah itu rumah yang harganya juga 100 juta. Mobil juga harganya 100 juta. Jadi tanah itu yang harganya 100 juta itu langsung menjadi harta warisan almarhumah istri. Sementara rumah yang dibangun di atasnya, rumah itu harganya 100 juta karena dibangun setelah menikah dengan suaminya. Begitupun mobil yang harganya 100 juta karena dibeli setelah menikah dengan suaminya, maka mobil dan rumah itu menjadi harta bersama. Separuh hak suami, separuh hak istri. Jadi harga rumah 100, harga mobil 100 berarti 200. Yang menjadi harta warisan istri dari mobil dan rumah itu hanya 100 juta saja. Ditambah harga tanah 100 juta. Jadi harta warisan istri dalam hal ini hanya 200 juta saja. Inilah yang dibagi-bagi kepada ahli waris. Ada suami. Suami mendapatkan 1/4 dari 200 juta harta warisan istri. 1/4 itu sama dengan 3/12. 1/4 itu sama dengan 3/12. 3/12 kali 200 juta sama dengan sekian. Itulah yang menjadi bagian dari suami almarhumah. Kemudian 4 anak perempuan, bagiannya 2/3. 2/3 itu sama dengan 8/12. Maka bagian 4 orang anak perempuan itu
8/12 kali 200 juta sama dengan sekian. Berbagi ratalah mereka, berbagi 4 lah mereka di 8/12 itu. Kemudian ada sisa harta tentunya. 1/8 tambah 1/12, mohon maaf, 1/12 tambah 8/12 berarti masih 9/12. Ada 3/12 lagi sisa harta. Sisa harta yang 3/12 inilah menjadi hak dari 2 orang saudari perempuan kandung almarhum selaku asbah ma'al ghair. Jadi 3/12 kali 200 juta sama dengan sekian, itu diberikan kepada 2 orang saudari perempuan almarhum. Berbagi ratalah mereka di situ. Demikian cara membaginya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Ujang Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya. Perkenalkan, saya dari Bandung. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar dalam Islam tidak ada istilah harta bersama? Mohon jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Ustadz sehat dan barokah, amin. Ada istilah harta syarikat. Harta syarikat itu harta bersama lah itu. Memang di dalam pembagian harta bersama itu diatur tegasnya itu di kompilasi hukum Islam. Disebutkan di sana bahwa semua harta yang didapatkan setelah menikah, baik yang mendapatkannya suami atau istri atau dua-duanya bekerja sama mendapatkannya, maka itu menjadi harta bersama. Yang apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup atau cerai mati, maka harta itu dibagi 2, separuh milik suami, separuh milik istri. Itu ketentuan yang ada di dalam kompilasi hukum Islam, ijtihad dari ulama-ulama yang menyusunnya, dan itu pula lah yang berkekuatan hukum di Indonesia. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan di dalam kitab-kitab fikih-fikih Islam yang klasik, kita tidak menemukan ketentuan harta bersama yang seperti itu. Tapi sekali lagi, itu adalah ijtihad dari ulama-ulama di Indonesia yang menyusun kompilasi hukum Islam tersebut. Dan itu pula lah regulasi yang berlaku di pengadilan agama. Demikian. Tapi dalam pembagian harta warisan tentu saja kita butuh itu, kita butuh status harta. Karena di dalam fikih-fikih Islam yang klasik nggak diatur seperti itu, maka yang kita pakai adalah ketentuan yang ada di dalam kompilasi hukum Islam itu. Demikian. Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, saya ini anak tunggal. Harta yang ditinggal almarhum kedua orang tua saya, yaitu tanah dan rumah. Dan harta tersebut hasil gonogini bapak dan ayah saya. Namun sebelum menikah sama ibu saya, ayah saya pernah menikah dan punya dua orang anak lainnya. 1 laki-laki, 1 perempuan. Cara membaginya gimana? Sedangkan harta yang ada sekarang ini hasil gonogini selama berumah tangga ayah dan ibu saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum menikah dengan ibu Anda, ayah Anda sudah pernah menikah dan punya 2 orang anak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Lalu kemudian ayah Anda menikahlah dengan ibu Anda dan selama masa pernikahan mereka didapatlah harta dan itu harta bersama. Maka dari pernikahan ayah dan ibu Anda itu lahirlah Anda anak satu-satunya laki-laki. Maka kemudian ayah Anda pun meninggal dunia dan ayah dan ibu Anda meninggal dunia. Kita misalkanlah harta peninggalan ayah dan ibu Anda itu ada 100 juta misalnya. Ayah Anda duluan meninggal. Pada saat ayah Anda meninggal, yang menjadi harta warisan dari ayah Anda hanya 50 juta saja. 50 jutanya lagi itu mutlak menjadi bagian dari istrinya, itulah ibu kandung Anda. Dan istri masih mendapatkan 1/8 dari 50 juta harta warisan almarhum ayah. Sisanya ada 7/8 lagi dibagi kepada 3 orang anaknya, yaitu Anda dan saudara seayah Anda yang 2 orang itu, 1 laki-laki 1 perempuan. Maka anak kandung dari ayah Anda ada 2 laki-laki 1 perempuan, dibagi 5 kalau begitu. Sisa harta setelah diberikan 1/8 kepada ibu Anda itu dibagi 5.
Jadi masing-masing anak laki-laki ayah kandung Anda, termasuk Anda lah di situ, bagiannya 2/5 kali 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Saudari perempuan seayah Anda itu atau anak perempuan kandung ayah Anda yang satu orang itu bagiannya 1/5 kali 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Selesailah pembagian harta warisan almarhum ayah Anda. Kemudian pada saat ibu kandung Anda meninggal dunia, maka harta warisannya ada 50 juta dari harta bersama. Kemudian ada 1/8 dari harta warisan suaminya. 1/8 dari harta warisan suaminya itu, kalau 50 juta tadi, maka itu 6.250.000 rupiah. Maka pada saat ibu kandung Anda meninggal dunia, posisi harta warisannya adalah 56.250.000 rupiah. Dan ahli warisnya hanya Anda saja. Maka semua harta warisan almarhumah ibu Anda itu menjadi hak Anda. Sedangkan 2 orang saudari seayah Anda itu sudah tidak dihitung lagi. Karena keduanya bukan ahli waris dari almarhumah ibu Anda. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.